Halo semua, Patrisius Juwana lagi di sini. Selamat malam. Kali ini topik saya adalah perlunya skripsi atau tidak perlunya skripsi. Ya, topik ini saya bahas untuk menyambut sebuah wacana yang beredar di sana, di sosial media. Misalnya, beberapa orang mulai menduga atau mengatakan atau menyarankan bahwa skripsi itu nggak perlu lagi. Mahasiswa nggak usah menulis skripsi. Nah, mungkin Anda adalah sebagian dari orang yang berpendapat sama, atau mungkin Anda ingin mendebat, tidak suka bahwa ada gagasan seperti itu. Saya termasuk orang yang sebenarnya kurang setuju dengan pendapat dihapuskannya skripsi dari S1. Memang di negara-negara bahkan seperti di Amerika, mahasiswa S1 tidak perlu menulis skripsi. Tapi di Indonesia itu masih ada, atau sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu ya. Skripsi itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan akademik mahasiswa. Sampai pada saat ini, kok ada beberapa orang yang mengatakan, nggak perlu skripsi. Ya, atau skripsi mungkin bisa diganti dengan tugas lain. Nah, saya termasuk salah satu orang yang kurang sependapat dengan gagasan dihapuskannya skripsi. Kenapa? Karena skripsi itu memuat banyak hal, mengembangkan banyak sekali aspek, bukan hanya akademis, tapi juga non-akademis. Nah, kita bayangkan sekarang bahwa seorang mahasiswa itu ketika memasuki perguruan tinggi, maka dia harus siap ditempa, baik akal, budi, maupun kepribadiannya, supaya ketika lulus, dia menjadi manusia yang bukan hanya cerdas, tapi juga gigih, pandai menganalisis situasi, pandai membaca situasi, menemukan solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi. Itu semua tercantum di dalam skripsi. Jadi ketika menulis skripsi, seorang mahasiswa dituntut untuk melakukan banyak hal yang mencakup baik bidang akademis maupun bidang non-akademis. Jadi ketika menulis skripsi, secara akal dia sudah harus membentuk satu pikiran yang terstruktur. Dia harus mencari informasi di sana-sini supaya bisa menemukan satu topik yang akan ditelitinya atau satu rumusan masalah yang akan ditelitinya melalui skripsinya. Kemudian kedua, dia harus menemukan sumber-sumber literatur atau bacaan-bacaan ilmiah seperti textbook atau jurnal ilmiah yang dia perlukan untuk membangun wawasannya tentang topik itu. Kemudian dia harus menuliskan gagasannya dengan runtut ke dalam satu format tertentu. Dia juga harus bisa mengajukan proposalnya, sehingga dosen pembimbingnya bisa menyetujui penelitiannya. Kemudian dia harus berjuang lagi untuk mendapatkan data. Kalau perlu dia harus menemui banyak orang untuk mengumpulkan data dari mereka, kemudian dia harus menganalisis data itu. Kemudian setelah menganalisis data itu, dia harus bisa menafsirkan hasilnya. Setelah menafsirkan hasilnya, maka dia harus bisa membahasnya dengan mengkaitkannya dengan teori-teori yang tadi sudah dibacanya. Nah, jadi kita lihat bahwa skripsi, di dalam satu pekerjaan yang namanya skripsi, itu tercantum banyak hal yang berkaitan dengan penajaman kemampuan akademis seorang mahasiswa. Mulai dari merumuskan pikiran, merumuskan masalahnya, sampai pada menganalisisnya, kemudian membahasnya, dan mengkaitkannya dengan teori yang sudah ada. Nah, itu masih di bidang akademik. Nah, di bidang non-akademik, dia harus punya mental yang tangguh, dia harus bisa mendengarkan kritik, dia harus bisa tidak sensian, ya, atau sensian artinya tidak mudah tersinggung, tidak mudah patah hati ketika proposalnya dikritik di sana-sini oleh teman sekelasnya atau mungkin oleh dosen pembimbingnya. Dia harus punya disiplin diri, demikian sehingga dia bisa menyediakan waktu tertentu hanya untuk mengerjakan skripsi, supaya skripsinya tidak makin lama makin molor, sehingga masa studinya juga makin lama makin panjang. Ya.
akan celaka lagi kalau ternyata berbentuk drop out karena sudah melampaui batas masa studi. Ya, jadi kita lihat bahwa dalam satu mata kuliah yang namanya skripsi itu tercakup satu penempaan akademis maupun non-akademis yang dihadapi oleh seorang mahasiswa. Kalau ternyata skripsi ini dihilangkan atau dihapuskan, ya kita akhirnya meluluskan mahasiswa yang tidak mengalami penderitaan seperti itu. Ya, saya katakan penderitaan karena sebenarnya penderitaan itu akan berbuah bagus, akan menempa karakternya, akan menempa daya pikirnya, akan menempa mentalnya. Tanpa jatuh bangun dalam urusan skripsi, maka dia tidak akan menjadi urusan yang tangguh. Nah, itulah sebabnya kenapa saya bersikeras bahwa skripsi di tingkat sarjana S1 itu tetap diperlukan. Nah, mungkin ada Anda sekalian yang berpendapat bahwa ya nggak perlu skripsi yang sampai segitunya lah. Mungkin membaca cerita, kemudian menerjemahkannya, itu juga sudah dianggap sebagai satu tugas akhir. Atau mungkin menulis novel juga bisa dianggap sebagai satu tugas akhir yang setara dengan skripsi. Atau yang baru-baru ini saya dengar, mereview satu produk hukum juga bisa dianggap sebagai satu skripsi, satu tugas akhir dari mahasiswa di jurusan hukum. Ya boleh-boleh saja, tetapi kita harus pastikan bahwa di dalam setiap tugas akhir itu terbentang satu kesempatan, satu peluang di mana mahasiswa itu ditempa, dibuat menderita, dibuat jatuh bangun. Demikian sehingga mentalnya teruji. Kalau seseorang mahasiswa mentalnya kurang teruji, maka ketika dia menghadapi dunia pekerjaan yang jauh lebih keras daripada dunia akademik, dia bisa mudah patah. Karena ketika mengenyam pendidikan di bangku kuliah, mentalnya tidak tahan uji. Ya, jadi intinya saya tetap mendukung adanya skripsi supaya mahasiswa kita itu punya kesempatan untuk menempa diri. Menempa diri bukan hanya menempa kekuatan pikirannya saja, bukan hanya mengasah kekuatan analitisnya saja, tapi juga menempa mentalnya, menempa daya tahannya, menempa corak kepribadiannya. Yang dulunya sensi, pemalu, mungkin sedikit-sedikit tersinggung, kemudian setelah mengalami skripsi menjadi sedikit lebih tegar. Ya. Jadi intinya jangan dihapuskan, skripsi itu harus dipertahankan. Ya kalau tidak suka istilah skripsi, barangkali mungkin tugas akhir, tapi tugas akhir itu harus ada. Dan tugas akhir itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga tugas akhir itu menempa baik daya pikir maupun kepribadian dan mental sang mahasiswa. Sekian ulasan saya, kiranya bisa bermanfaat. Sampai jumpa di episode mendatang.